Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 16. Rudy yang kehilangan akal sehat, memukuli Lina. Ia tidak terima keputusan sang istri untuk menggugat menceraikannya. Ada apa ini? Tiba-tiba, Trian muncul dari balik pintu. Ia merasa curiga dengan kegaduhan yang terjadi di rumah sebelah. Apalagi sebelumnya tahu, jika Lina ditarik paksa masuk ke dalam rumah. Trian melihat Lina sedang dijambak dan dipukuli Rudy. Jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga kami. Bentak Rudy emosi tingkat tinggi. Trian terkejut, melihat kondisi Lina yang memprihatinkan. Wanita itu tampak berantakan babak belur dan kesakitan. Kalau sudah menggunakan kekerasan, aku tidak akan tinggal diam. Lepaskan Lina, atau aku laporkan ke polisi. Ancam Trian. Brengsek. Kenapa kamu ikut campur? Rudy naik pitam, ia melepaskan Lina dan menyerang Trian. Terjadi perkelahian di antara keduanya. Mereka saling adu jotos dan saling mendorong, hingga merusak beberapa barang yang ada di rumah. Jangan campuri urusan orang. Teriak Rudy ngamuk. Trian membanting tubuh Rudy ke lantai. Melihat lelaki itu tidak berkutik, ia menghampiri Lina yang masih terduduk di pojokan. Lina, ayo kita keluar, ajak Trian mengajak Lina. Trian, lepas. Aku mau naik taksi ke tempat adikku. Lina mencoba melepas genggaman tangan Trian. Jangan berdebat sekarang. Kamu harus menenangkan diri dulu, nanti aku yang akan mengantarmu ke tempat ramah. Trian tak mendengarkan permintaan Lina. Ia tetap menggandeng tangan wanita itu, dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Astaga! Lina kenapa? Dara melompat turun dari sofa, saat melihat kedatangan Lina. Ia sangat terkejut, melihat kondisi tetangganya, yang sangat berantakan dan mengalami lebam. Trian juga tampak ikut terluka. Duduk dulu, biar aku ambilkan obat. Trian mendudukkan Lina di sofa, ia meninggalkannya ke dalam untuk mengambil obat. Dara yang penasaran duduk di samping Lina, sambil memperhatikan wajahnya. Kamu kenapa? Siapa yang sudah memukulimu? Apa mungkin suamimu? Tanya Dara penasaran. Lina terdiam. Ia tak berminat menjawab pertanyaan itu. Jika ia menjawabnya, pasti akan ada pertanyaan lanjutan. Ia tak ingin membuka permasalahan yang sudah terjadi. Menurutnya, hal itu sangat memalukan untuk diceritakan. Lina, ayo bicara. Dara mengguncangkan tetangganya, saking penasaran. Ia ingin mendengar cerita dari Dara. Dara, jangan ganggu Lina dulu. Dia pasti masih syok, tegur Trian. Ia kembali membawa segelas minuman dan kotak obat. Minum dulu. Ia menyodorkan teh hangat kepada Lina. Terima kasih. Lina menerima teh tersebut, dan langsung meminumnya. Trian duduk di sebelah Lina, ia membuka kotak obat yang dibawanya. Pertama-tama, ia mengambil selembar kain dan cairan pembersih luka. Perlahan, ia usapkan ke beberapa bagian wajah Lina yang terluka. Ah! Sesekali Lina mengeluh, merasakan perih ketika lukanya disentuh. Dara duduk tenang, memperhatikan apa yang Trian lakukan. Padahal ia masih penasaran, tapi dilarang bertanya. Trian mengoleskan obat dan menempelkan plester, agar lukanya tertutup. Ia lakukan secara hati-hati, agar tidak menyakitkan. Sudah selesai, ucap Trian. Wajahmu juga lebam-lebam. Mau aku bantu obati? Sahut Dara menawarkan. Tidak usah, aku bisa menanganinya sendiri. Kamu mana bisa melakukannya, ledek Trian. Dara memanyunkan bibirnya. Terima kasih, ya. Aku rasa sekarang saatnya aku pergi, pamit Lina. Kamu mau kemana? Kondisimu kan tidak baik-baik saja, cegah Dara melarang. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Aku tidak enak merepotkan kalian. Benar kata Dara, kamu di sini dulu saja. Besok baru kamu bisa pergi ke tempat adikmu. Ini sudah malam, adikmu akan khawatir, bujuk Trian. Kalau mau ganti baju, masih ada bajumu di kamar Trian.
Celetuk Dara. Trian langsung melotot kepada Dara. Lina pun ikut menatap ke arah Dara. Lina jadi kembali teringat kejadian nikmat waktu itu yang sudah ia lupakan. Kalian kenapa menatapku seperti itu? Memang ada baju Lina, kan? Bukannya katanya kamu pernah menumpang mandi di sini? Tanya Dara heran. Ah, iya. Waktu itu keran air di rumah macet. Aku menumpang di sini, ucap Lina. Sepertinya Trian juga merahasiakannya dari Dara. Lina, keluar kamu. Cepat pulang. Lina, selesaikan masalah kita di rumah. Lina ah. Trian, jangan sembunyikan Lina. Jangan ikut campur kamu. Samar-samar, terdengar suara Rudi dari arah halaman depan. Jadi benar suamimu yang main tangan? Memangnya kalian ada masalah apa? Telisik Dara. Ia sangat penasaran, apalagi di luar, Rudi sampai teriak-teriak. Namun, Lina tetap diam. Lina ah. Keluar kamu. Sudah, Dara. Lina tidak mau bicara, jadi jangan dipaksa, tegur Trian melarang. Dara menyandarkan punggungnya di sofa. Ia kecewa, Lina tidak mau bicara apa-apa padanya. Itu di luar orang teriak-teriak berisik banget. Apa kita panggilkan satpam saja, supaya diusir? Tanya Dara. Sudah, biarkan saja. Pinta Trian. Mereka terus mendengarkan suara teriakan Rudi, yang memanggil-manggil Lina. Benar apa yang aku bilang, lebih baik kamu sembunyi di sini. Kalau kamu keluar, orang gila itu pasti akan menyerang, ujar Dara mengingatkan. Biar aku saja yang ke depan menemuinya. Jangan. Cegah Trian. Ia memegangi tangan Dara, saat wanita itu hendak pergi keluar. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Dara menyingkirkan tangan Trian darinya. Ia membuka pintu depan, dan menemui Rudi yang masih berdiri di depan. Di mana Lina? Tanya Rudi. Kenapa mencari Lina di sini? Berisik banget. Tidak ada Lina di sini. Jawab Dara dengan nada kesal. Bohong. Lina pasti di dalam, tadi Trian yang membawanya keluar. Ya, tapi Lina sudah pergi naik taksi. Mungkin dia mau ke kantor polisi, melaporkanmu. Dara berkacak pinggang, melawan lelaki di hadapannya. Cepat suruh Lina keluar. Aku tahu dia di dalam. Ngeyel jadi orang, ya. Sudah dibilang Lina tidak ada, masih saja ngeyel. Kalau kamu tidak mau pergi dari sini, aku benar-benar akan melapor ke security, supaya kamu dibawa ke kantor polisi. Kelakuanmu mengganggu ketentraman kami, tahu? Ucapan Dara lebih ngotot dari Rudi. Menyadari sulit untuk menghadapi Dara, Rudi akhirnya mengalah. Ia akhirnya kembali ke rumahnya. Dara tersenyum lebar, setelah berhasil mengusir Rudi. Ia kembali masuk ke dalam rumah menemui Trian dan Lina. Apa ku bilang? Aku berhasil mengatasinya, ucap Dara dengan bangganya. Trian geleng-geleng kepala dengan kelakuan istrinya. Terima kasih ya, Dara, ucap Lina. Sementara ia merasa aman. Namun, lain waktu ia tidak tahu bagaimana. Sepertinya, Rudi akan terus mengejarnya dan meminta dia agar kembali ke rumah. Sudahlah, menginap saja di sini. Kamu bisa tidur bersamaku di lantai atas. Kalau keluar, nanti kamu dikejar suamimu yang gila itu, ujar Dara ikut kesal. Naik sana. Ikut istirahat di kamar Dara, pinta Trian, setelah Dara menuju kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Dara belum juga bisa tidur. Ia menoleh ke samping, ada Lina yang sedang berbaring memunggunginya. Lina, kamu sudah tidur? Tanya Dara. Ia benar-benar penasaran dengan permasalahan yang tetangganya alami itu. Ini aku sedang berusaha tidur. Lina menyahut, ternyata ia juga belum bisa tidur. Ayolah. Kamu harus cerita kepada aku, sebenarnya ada masalah apa? Mumpung tidak ada Trian di sini, bujuk Dara makin kepo. Tidak semua hal perlu diketahui orang lain, Dara. Kamu juga pasti punya sesuatu yang tidak mau kamu bagikan dengan orang lain. Jawaban Lina membuat Dara terdiam. Memang,
Tidak seharusnya ia terlalu ikut campur dengan masalah orang lain. Dara juga memiliki masalahnya sendiri. Ia belum pernah mengatakan jika pernikahannya dengan Trian hanya settingan. Ia tidak tahu respon apa yang akan Lina berikan jika tahu dia menyukai suami orang. Apa yang ia lakukan saat ini juga untuk menjaga citranya di masyarakat. Yang jelas, hubunganku dengan suami memang sedang tidak baik, imbuh Lina melanjutkan. Ya sudah, Dara, maafkan aku. Semoga masalahmu cepat selesai. Lebih baik kita segera tidur. Keadaan pun hening. Dara memeluk gulingnya dan tidur membelakangi Lina. Ia tak mau memikirkan lebih jauh masalah wanita di sampingnya itu. Pagi pun tiba. Lina menikmati sarapan bersama Trian dan Dara. Ia sangat berterima kasih, tetangganya mau menampungnya. Ini mungkin sangat memalukan. Tapi, bisakah kalian meminjamkan uang untuk ongkos taksi? Aku takut pulang ke rumah, ucap Lina dengan sungkan. Dara dan Trian berpandangan. Untuk apa pinjam uang segala? Kamu ikut Trian saja, nanti diantar ke tempat adikmu. Soalnya aku tidak bisa, ada urusan, ujar Dara menjelaskan. Aku tidak mau merepotkan kalian. Aku mau naik taksi saja, tolak Lina. Takutnya Rudi masih mengawasimu. Bagaimana kalau dia datang saat kamu sedang menunggu taksi? Nanti kamu diseret-seret lagi. Ucapan Dara ada benarnya. Kelakuan Rudi kemarin sudah membuatnya trauma. Ia tak mengira Rudi bisa sejauh itu bersikap kepadanya. Ayo, ikut. Aku juga mau langsung ke kantor. Trian menyuruh Lina mengikutinya. Ia sudah siap dengan penampilan rapi dan tas kerja di tangan. Lina akhirnya setuju. Ia berpamitan dengan Dara. Dara lebih dulu keluar rumah. Ia melihat-lihat situasi, takut Rudi tiba-tiba muncul. Setelah dirasa situasi cukup aman, ia memberi kode agar Lina dan Trian masuk ke dalam mobil. Saat mobil Trian mulai keluar dari gang kompleks perumahan mereka. Benar saja, ada Rudi berdiri di sana. Ia seperti sedang mencari-cari sesuatu. Lina menurunkan jok mobil tempatnya duduk, seraya merebahkan diri agar dia tidak ketahuan. Keluar dari gerbang utama perumahan, ia mengembalikan posisi tempat duduk seperti semula. Trian hanya senyum-senyum melihat kelakuan Lina. Tempat adikmu di daerah mana? Tanya Trian, saat mobilnya sudah sampai di kawasan jalanan kota. Antar aku ke terminal, dan pinjamkan aku uang. Alih-alih ingin diantar ke tempat Rama, Lina justru meminta diantar ke terminal. Trian menjadi heran, sebenarnya apa yang ingin wanita itu lakukan. Kamu mau kemana? Tanyanya heran. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Lina menjawab dengan tatapan kosong, ia seolah tidak ada gairah lagi untuk hidup. Kamu yakin? Kondisimu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Orang tuamu akan khawatir jika mengetahuinya. Kamu bisa benar-benar disuruh bercerai dari suamimu. Trian berusaha memberi nasihat. Ia tak ingin Lina menyesal dengan keputusannya yang terburu-buru. Justru itu yang aku mau. Trian terkejut mendengar ucapan Lina yang tak terduga. Aku akan langsung mengajukan gugatan cerai setelah sampai di rumah orang tuaku. Apa masalahmu sangat serius? Trian jadi penasaran, sebenarnya apa yang menyebabkan pertengkaran mereka. Apa karena aku? Rudi sudah tahu kalau kita. Tidak. Lina menyela ucapan Trian. Bukan karena itu, terangnya dengan cepat. Pokoknya ada alasan lain, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Lina tetap pada prinsipnya. Ia tidak mau membuka akar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Trian terdiam. Ia memasang earphone di telinga, seraya menekan ponselnya dengan satu tangan. Lalu ia menghubungi seseorang. Tolong handle urusan kantor hari ini. Ganti jadwal meeting lain waktu, hari ini aku tidak bisa datang ke kantor. Setelah mengatakan itu, Trian mematikan sambungan teleponnya. Kenapa kamu tidak berangkat ke kantor? Tanya Lina heran, ia jadi merasa bersalah sudah menumpang. Aku akan mengantarmu pulang, ucap Trian tenang. Apa? Trian membelokkan arah mobilnya. Ia memilih untuk lewat jalan tol, agar cepat sampai ke rumah Lina,
yang jaraknya bisa ditempuh sekitar 7 jam. Trian, antar saja aku ke terminal. Kamu gila apa? Mau mengantarku pulang? Lina menggerutu tak habis pikir, kenapa Trian bisa nekat seperti itu. Sudahlah, aku lebih khawatir kalau terjadi sesuatu padamu di jalan. Aku akan mengantarmu sampai depan rumah. Tempatnya jauh, apa kamu lupa? Aku masih ingat. Tenang saja, ucap Trian. Bagaimana bisa ia lupa, jika dia juga pernah tinggal di wilayah yang sama dengan Lina? Ya sudah, terserah kamu saja. Aku berkata sampai berbusa juga, tidak akan didengar, kata Lina dengan nada kesal. Ia memilih berbaring nyaman di kursinya, sembari melihat suasana jalanan yang dilewati. Sementara, Trian tetap fokus pada kemudinya. Bahkan, ia melajukan mobilnya dengan kecepatan 100 km per jam, di jalan tol yang sedang ia lewati. Bersambung. Setelah menempuh 7 jam lebih perjalanan, akhirnya mereka tiba di depan rumah Lina. Kita sudah sampai. Kamu yakin mau turun? Tanya Trian. Tanpa pikir panjang. Lina melepaskan sabuk pengamannya, dan berjalan memasuki pekarangan rumahnya. Ia melihat ayah ibunya, tengah duduk bersantai di teras rumah. Trian menyusul di belakang. Lina. Ya Tuhan. Ibu dan bapak begitu senang, melihat kepulangan putri mereka. Akan tetapi, sesaat kemudian mereka terkejut, melihat kondisi wajah Lina yang penuh memar. Lina. Kamu kenapa? Tanya ibu seraya memeluk tubuh putrinya. Apa yang terjadi? Bapak ikut bertanya khawatir. Kita bicara di dalam saja, ajak Lina sedih. Ibu melirik ke arah depan. Seorang lelaki berdiri tak jauh dari sana, wajahnya tampak tak asing. Itu Trian, ya? Tanya ibu memastikan. Bersambung.